Yo, what's up guys? Balik lagi di dunia misteri. Dalam kalender Masehi, Idul Adha tahun ini 2022 jatuh pada hari Minggu 10 Juli 2022. Hari besar keagamaan bagi umat muslim ini diperingati setiap tanggal 10 Zulhijjah. Idul Adha atau juga biasa disebut Idul Kurban tentunya memiliki sejarah panjang, di mana dikisahkan pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam saat akan menyembelih putranya Ismail sebelum akhirnya diganti oleh seekor kibas atau domba oleh Allah Subhanahu wa taala. Perintah untuk berkurban ini telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat kepada Tuhanmu dan berkurbanlah. Quran Surah Al-Kautsar ayat 1-2. Perayaan Hari Raya Idul Adha tidak lepas dari pemotongan hewan kurban. Lantas bagaimana asal mulanya? Berikut kisahnya. Asal mula kurban berawal dari lahirnya Nabi Ismail alaihissalam. Pada saat itu, dikisahkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam tidak memiliki anak hingga masa tuanya. Lalu beliau berdoa kepada Allah, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepada aku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh." Quran Surah Al-Shafat ayat 100. Berkat kesabarannya, Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia dikaruniai seorang putra yang bernama Ismail. Sewaktu Nabi Ismail alaihissalam mencapai usia remajanya, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat mimpi bahwa ia harus menyembelih Ismail putranya. Mimpi seorang nabi adalah salah satu cara turunnya wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka perintah yang diterimanya dalam mimpi itu harus dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam pun akhirnya menyampaikan isi mimpinya kepada Ismail untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih Ismail. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Ismail menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau mendapatiku termasuk orang yang sabar." Quran Surah Al-Shafat ayat 102. Nabi Ismail meminta ayahnya untuk mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Dan beliau berjanji kepada ayahnya akan menjadi seorang yang sabar dalam menjalani perintah itu. Sungguh mulia sifat Nabi Ismail alaihissalam. Allah memujinya di dalam Al-Quran. Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah orang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Quran Surah Maryam ayat 54. Ibrahim dan Ismail pun melaksanakan perintah Allah tersebut. Sebelum penyembelihan, Ismail menyampaikan sejumlah permintaan kepada ayahnya. Pertama, Ismail meminta untuk diikat dengan tali agar tidak meronta. Kedua, meminta agar pisau diasah dengan tajam agar tidak kesakitan. Ismail juga meminta agar pakaian yang dikenakannya saat itu diberikan kepada ibunda tercinta Siti Hajar sebagai kenang-kenangan. Godaan setan kepada Nabi Ibrahim. Sesaat sebelum Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail, muncul setan yang datang menghampiri dengan bisikan-bisikan sesatnya agar Nabi Ibrahim mengurungkan niatnya tersebut. Namun iman dan tekad Nabi Ibrahim alaihissalam sudah bulat kala itu. Ia mengambil batu kemudian melemparkannya kepada setan dengan teriakan, "Bismillahi Allahu Akbar." Setelah pergi, Nabi Ibrahim lalu membaringkan anaknya dan bersiap melakukan penyembelihan. Nabi Ismail alaihissalam pun siap menaati instruksi ayahnya. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam nampak menunjukkan keteguhan, ketaatan dan kesabaran mereka dalam menjalankan perintah itu. Saat Nabi Ibrahim alaihissalam hendak mengayunkan pedang, Allah Subhanahu wa taala lalu menggantikan tubuh Nabi Ismail dengan sembelihan besar, yakni berupa domba jantan dari surga yang berwarna putih, bermata bagus dan bertanduk. "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Quran Surah Al-Shafat ayat 104-107. Kejadian tersebut merupakan suatu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala yang menegaskan bahwa perintah pengorbanan Nabi Ismail alaihissalam itu hanya suatu ujian bagi Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, sampai sejauh mana cinta dan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata keduanya telah lulus dalam ujian yang sangat berat itu. Nabi Ibrahim alaihissalam telah menunjukkan kesetiaan yang tulus dengan pengorbanan putranya untuk berbakti melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Nabi Ismail alaihissalam tidak sedikit pun ragu atau bimbang dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala.
dengan menyerahkan jiwa raganya untuk dikorbankan kepada orang tuanya. Dari sinilah asal permulaan sunnah berkurban yang dilakukan oleh umat Islam pada tiap hari raya Idul Adha di seluruh pelosok dunia. Wallahu a'lam bishawab.